Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Sejak seseorang dari anak-anak bahkan bayi sudah mengenal emosi ini. Marah adalah pengalaman emosi yang wajar dan manusiawi, dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari kemarahan. Bisa dikatakan bahwa di antara 7 dosa maut, emosi ini satu-satunya yang memiliki nilai kebaikan dibandingkan dengan 6 dosa lainnya. Nah, dalam perjanjian lama, Allah sering digambarkan marah kepada Israel umatnya ketika mereka melakukan misalnya penyembahan berhala, mereka bersungut-sungut, melakukan ketidakadilan atau karena dosa-dosa lainnya. Saul marah kepada bangsa Israel karena kata-kata puji-pujian yang mereka berikan untuk Daud. Saul marah kepada Yonatan anaknya karena dia memihak kepada Daud. Nah, Musa digambarkan beberapa kali marah. Ia pernah sangat marah kepada Fir'aun, Raja Mesir. Dia juga marah ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas dalam Keluaran 32. Dan di dalam kemarahannya, Musa melemparkan 2 loh batu yang sedang dia pegang. Dia juga pernah marah ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan kemudian memukul batu dengan tongkatnya. Namun, kemarahan Musa yang terakhir ini membuat Tuhan marah dan menghukum Musa. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Mari kita membuka Amsal 29 ayat yang ke-11 yang merupakan bagian keempat dari pembahasan kita tentang 7 dosa maut. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara, dari contoh-contoh yang kita dengarkan tadi, kita melihat bahwa marah bisa menjadi emosi yang kudus dan bisa juga menjadi dosa. Nah, apakah yang membedakan kedua jenis amarah ini? Bagaimana kita tahu bahwa kemarahan kita adalah sesuatu yang kudus atau sebaliknya? Salah satu hal yang bisa menolong kita untuk membedakan hal ini adalah melihat motivasi atau alasan di balik kemarahan itu. Banyak kemarahan dilandasi oleh keakuan. Seseorang menjadi marah karena orang lain menyinggung keakuannya. Ada juga yang dilandasi karena kebencian dan kedengkian. Namun ada yang memang pemarah, cepat dikuasai oleh emosi. Nah, kita seringkali melihat orang lain melakukan hal-hal yang destruktif atau merusak ketika melampiaskan kemarahannya. Kadang-kadang kemarahan diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau perbuatan yang melukai orang lain yang seringkali akhirnya disesali kemudian. Saudara, bahkan ketika kemarahan tidak segera ditangani, maka hal ini bisa memunculkan keinginan untuk balas dendam. Bahkan seseorang bisa membunuh sesamanya karena kemarahan yang tidak dikendalikan. Kain membunuh adiknya Habel selain karena iri, juga karena kemarahan yang tidak dikendalikan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis bisa memakai kesempatan ini untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, Paulus dalam Efesus 4 ayat 26-27 memberi peringatan tentang bagaimana kita belajar waspada terhadap emosi ini. Dia mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dari kalimat ini kita melihat bahwa betapa mudahnya kemarahan kita, apalagi jikalau kemarahan itu didasarkan oleh motivasi yang salah, membawa kita kepada dosa-dosa lain yang mengerikan. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh kemarahan yang diekspresikan oleh Tuhan di dalam Alkitab, kita melihat bahwa kemarahannya adalah karena kebenaran dan kesucian. Yaitu misalnya ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia melakukan kekerasan, ketidakadilan, kejahatan, dan lain sebagainya. Suatu kemarahan yang dilandasi oleh cinta kasih. Nah, ketika kebenaran dan keadilan diinjak-injak, ketika dosa merajalela, kita sebagai umat Allah justru harus marah. Kalau tidak, maka kita perlu mengoreksi diri kita. Mengapa ketika hal itu terjadi, kita tidak marah? Jadi dari semua penjabaran ini, kita melihat bahwa setiap kita sangat membutuhkan kepekaan dan pertolongan Tuhan untuk mengenal motivasi marah kita dan bagaimana kita mengatasinya dengan bijaksana. Nah, terakhir secara praktis bagaimana atau apa yang harus kita lakukan menghadapi kemarahan kita? Pertama, belajar menganalisa motivasi kemarahan kita. Ketika kita marah, apa yang membuat kita marah? Apakah alasan kemarahan itu sesuatu yang benar? Apakah karena kebencian atau kedengkian? Atau itu hanyalah karena keakuan kita yang disinggung? Kedua, belajar mengekspresikan kemarahan dengan cara yang tepat. Ada orang yang menekan kemarahan agar tidak meledak. Ada juga yang mengekspresikan kemarahannya tanpa kendali. Yang satu merusak diri, yang kedua merusak orang lain. Nah, kita bisa mengekspresikan kemarahan kita dengan cara atau kegiatan yang positif.
Bapak gereja kita Martin Luther mengekspresikan kemarahannya dengan menulis dan berdoa. Ketiga, mengembangkan buah roh dalam hidup kita, seperti misalnya kesabaran, kelemah lembutan, atau kasih dalam hidup kita. Keempat, jikalau kita punya masalah dengan kemarahan yang kita tidak mampu untuk atasi, maka kita mesti meminta pertolongan konselor Kristen untuk menolong kita dalam hal ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mengatasi kemarahan kita. Amin.